Halo teman-teman, kami dari Gugus Stacking kelompok 12 Lukis Pelajar lucu gokil slebeu. Kami beranggotakan saya sendiri, Octavian Saya Pamungkas, Deviana Putri Ramadhani, dan Angelia Citra Vistia. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bisnis model kanvas kami, yaitu Bekal Lucu. Produk ini bernama Bekal Lucu, yaitu produk bekal untuk anak-anak dengan manusia dan tampilan yang menarik. Produk ini memiliki beberapa varian, yaitu ada kucing yang berisikan nasi goreng, telur gulung, sayur, dan sosis. Yang kedua, panda yang berisikan nasi putih, ayam goreng, dan sayur. Yang ketiga, ada jerapah yang berisikan nasi kuning, sayur, dan sosis. Produk ini menggunakan bahan alami dan segar, tanpa MSG, sehingga sehat dan aman untuk anak-anak. Harganya juga terjangkau dan cocok untuk ibu-ibu yang bekerja atau tidak punya waktu untuk membuat bekal untuk anaknya. Anak-anak juga suka karena bentuknya menarik sehingga meningkatkan nafsu makan. Alasan kami memilih produk ini karena model yang dibutuhkan relatif sedikit dan untung yang dihasilkan lumayan besar. Oke, saya akan menjelaskan mengenai analisis elemen bisnis model kanvas. Yang pertama ada key partner atau pihak-pihak yang membantu terwujudnya produk kami. Yang pertama ada toko buah, yang kedua ada supermarket atau supplier, yang ketiga distributor, yang keempat Gojek atau Grab, yang kelima e-commerce. Yang kedua ada key activities atau aktivitas yang dilakukan oleh bisnis kami dari mulai penentuan atau plan sampai penjualan. Yang pertama ada penentuan atau plan, yang kedua ada bahan baku, yang ketiga adalah mencari sumber daya manusia atau SDM, yang keempat ada pengolahan, yang kelima ada promosi, dan yang keenam ada penjualan. Yang ketiga ada value proportion atau keunggulan yang dimiliki oleh produk kami dibandingkan produk yang lain. Yang pertama homemade atau dibikin sendiri di rumah ya. Yang kedua ada harga terjangkau, yang ketiga ada kualitas terbukti, dan yang keempat ada fresh. Yang kelima ada sesuai selera, jadi bisa memilih sendiri, bisa request lah. Oke, terima kasih. Next. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Deviana Putri Ramadhani dari Gugus Stacking kelompok 12 Pelukis Belajar Lucu Gugus Lebeu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai key resource, customer relationship, dan channel. Key resource ini mencakup sumber daya yang kita miliki dan kita butuhkan dalam bisnis. 1. Sumber daya manusia. 2. Modal. 3. Peralatan yang kita butuhkan atau kita gunakan. 4. Bahan baku yang kita gunakan. 5. Internet. Customer relationship ini menjelaskan bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan pelanggan. 1. Diskon, 2. Promo. Contoh promonya itu beli 2 gratis 1. 3. Hubungan baik dengan pelanggan. 4. Komunikasi langsung. Channel adalah perantara kami untuk menyampaikan keunggulan, nilai, dan manfaat bisnis kepada pelanggan. 1. Sosial media yang kita gunakan adalah YouTube. 2. Endorse ke teman, keluarga, saudara, ataupun artis. 3. Grab atau Gojek. Selanjutnya bisa dijelasin teman saya Angel ya. Terima kasih. Hai, perkenalkan aku Angel dari Prodi Pendidikan Ekonomi dari Gugus Stacking. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman aku tadi, oleh Cahyo dan Deviana, di sini aku akan melanjutkan penjelasan dari mereka, di mana aku akan menjelaskan mengenai customer segments, cost structure, dan revenue stream. Oke, mulai dari yang pertama, aku akan menjelaskan mengenai customer segments dari bisnis kita. Apa sih customer segments itu? Customer segment itu berarti pelanggan mana aja yang akan menjadi target dari bisnis kita. Nah, customer segment dari bisnis kita itu yang pertama ada masyarakat umum, yang kedua ada anak-anak, yang ketiga ada keluarga, yang keempat saudara, 5 ada teman, dan yang keenam pekerja. Jadi untuk customer segment utama kita itu adalah keluarga dan juga anak-anak, karena anak-anak itu pasti suka dengan bekal makanan yang lucu, apalagi yang menarik modelnya. Selanjutnya yaitu cost structure, di mana itu merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam bisnis kita dalam proses produksi, memasarkan, dan juga mengenalkan produk kita ke orang lain. Nah, apa aja sih biaya yang perlu dikeluarkan dalam bisnis kita? Yang pertama itu ada biaya overhead. Biaya overhead merupakan biaya di luar upah dan juga biaya produksi. Yang kedua, ada biaya pemasaran.
Nah, biaya pemasaran ini merupakan biaya yang dikeluarkan dalam bisnis kita untuk memasarkan, mengenalkan, dan juga menjangkau banyak orang, misalnya dengan promosi iklan di sosial media. Yang ketiga, ada biaya investasi, di mana biaya yang dikeluarkan dalam mengelola instrumen investasi. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai revenue stream. Apa sih revenue stream itu? Revenue stream merupakan penjelasan mengenai dari mana bisnis kita bisa memperoleh pendapatan. Untuk memperoleh pendapatan sendiri dalam bisnis kita itu ada 4 cara. Yang pertama bisa dari modal dari investor, yang kedua dari penjualan atau keuntungan dari penjualan kita, yang keempat ada kompetisi, dan yang kelima ada komisi. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai bisnis modal kanvas. PKKMB FEUNY tahun 2022 Ekonom muda berkolaborasi Menuju FEUNY yang unggul, kreatif, dan inovatif.